Utsman bin Affan mengkhatam 30 juz Al-Quran di rakaat terakhir witir. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana layaknya besi bisa berkarat. Hati kita bisa rusak atau berusaha menangis jika tidak bisa menangis. Artinya kalau kita baca tentang neraka, tentang kuburan, umat-umat yang disiksa sebelum kita, jadi harus tahu ya, Al-Quran punya nilai. Bukan karangan seorang doktor, bukan karya seorang penulis novel yang bestseller, bukan isinya dongeng-dongeng kosong. Nah, setiap huruf 10 pahala. Setiap baca menambah keimanan. Gitu kan? Dan makin sering kita baca teman-teman, makin memudahkan kita untuk memahami dan makin mudah untuk menghafalnya. Itu adabnya. Jadi bukan adab dalam Al-Quran kalau kita sama sekali tidak menyentuhnya. Tidak tahu apa isinya. Bahkan nama-nama surah atau mungkin surah yang kita baca dalam sholat kita nggak tahu apa artinya. Ini harus ada adabnya. Kemas itu teman-teman sekalian. Jadikan dia sebagai program dasar kita. Utsman bin Affan mengkhatam 30 juz Al-Quran di rakaat terakhir witir. Yang biasa antum baca Qul Huwallahu Ahad, itu oleh Utsman dibaca 30 juz Al-Quran. Jadi baca, dan kalau kita tanya kok bisa? Ya Allah berkahi. Asal orang itu membiasakan diri, Allah akan berkahi. Jadi komitmen sekarang tidak ada hari tanpa membaca minimal 10 janji ya. Ya Allah saksikan. Kan Rasulullah SAW gitu kalau sampaikan, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, sudah janji depan saya. Pernah ada yang jamaah bilang, pertanyaan, Ustaz, perhatikan wajah-wajah kami supaya kalau antum masuk surga bisa ngajak kami kalau nggak ada gitu. Anak mau ajak saja yang memang janji mau baca Quran. Kalau masuk surga insya Allah. Ya, gak ada susahnya baca Quran 10 ayat. Ya. Jadi baca saja, tadabburi isinya. Itu dapat 1 kintor, dan itu luar biasa. Itu mulai dari situ. Jadi punya nilai. Quran kita yang biasa kita kantongi sampai sobek nggak apa-apa, ganti yang baru. Yang penting terbiasa membacanya dulu. Bisa ini? Alhamdulillah. Ya Allah saksikan ya Allah. Pasal ketiga. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, adab terhadap kalam Allah yang maha suci dan maha tinggi, Al-Quran Al-Karim. Al-Quran, kata-kata Quran diambil dari kata-kata qara'a yaqra'u yang berarti sesuatu yang harus dibaca. Qur'anan artinya wajib dibaca. Wajib bukan pilihan. Ya, bacaan yang wajib dibaca. Alif lam di sini namanya alif lam mu'arraf yang menekankan kalau yang disuruh baca hanya ini saja. Al-Quran yang merupakan kalamullah, ghairu makhluk, perkataan Allah yang tidak, ya, bukan makhluk, tapi bagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Karim, Karim artinya mulia, suci. Semua makna yang setara dengan ini masuk dalam makna Karim, mulia, suci, bersih, penyelamat. Nah, sama tadi alif lam ini juga menekankan tentang poin-poin tadi. Seorang muslim beriman terhadap kemahasucian kalam Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, kemuliaannya dan keutamaannya atas segala perkataan. Harus antum dahulukan dari semuanya. Kalau kita tiap hari teman-teman sekalian bisa rindu ingin melihat WA teman-teman kita atau orang-orang yang kita hormati, yang kita hargai, yang kita cintai, bagaimana seseorang di antara kita tidak rindu dengan membaca risalah Tuhannya? Sebelum buka WA, buka dulu program HP-nya. Baca Al-Quran. Berapa ayat saja? Coba praktekin di lampu merah, baca ayat itu. 2-3 ayat. Lampu hijau jalan lagi, tidak ada masalah. Buka lagi di lampu merah yang depan, baca 10 ayat. Yang penting 10 ayat per hari, itu minimal. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Gitu kan? Yang penting istiqomahnya. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik amal adalah yang selalu dijaga walaupun sedikit. Dia rutin dijaga. Daripada orang tiba-tiba baca 5 juz, tapi 5 tahun lagi nggak baca. Lebih baik dia baca 10 ayat per hari tapi rutin.
Lalu kata beliau, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak membawa kebatilan. Tidak ada sesuatu yang salah. Satu huruf pun tidak ada salahnya. Tidak butuh diedit. Tidak ada kata-kata kadaluarsa. Selalu relevan dengan waktu dan tempat. Baik dari arah depan maupun belakang. Ini istilah orang-orang Arab ya. Ma ya'tihil batul min baini yadihi wala min khalfi. Maksudnya adalah tidak akan mungkin orang-orang masa lalu ataupun masa depan mencari kesalahannya Al-Quran. Mereka tidak akan temukan. Barang siapa yang berkata dengannya, menggunakan dengan lisannya, niscaya dia benar. Dan barang siapa yang berhukum dengannya, niscaya ia akan adil. Ahli Al-Quran yang suka membaca, menghafal, mentadaburinya adalah ahli Allah atau wali-wali Allah. Dan manusia pilihannya. Teman-teman, kalau kita dipilih oleh seseorang yang kita hormati, jadi kita selalu ditelepon, dicari tahu beritanya, pasti kita bangga. Apalagi orang itu punya kedudukan. Bagaimana dengan seseorang menjadi terdekatnya sang pencipta Allah? Caranya sederhana. Dekatkan diri dengan kitabnya. Sering membaca berarti sering komunikasi dengannya. Orang yang berpegang teguh dengannya, berpegang teguh dengan isi-isi Al-Quran, niscaya akan selamat dan beruntung. Sedangkan orang yang berpaling darinya, niscaya akan binasa dan rugi. Sedangkan orang, selanjutnya, keimanan seorang muslim terhadap keagungan kitab Allah, keimanan seorang muslim terhadap keagungan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, keagungannya jadi sangat tinggi kedudukannya, kemahasuciannya, dan kemuliaannya, akan bertambah dengan riwayat hadis yang berasal dari manusia yang mana Al-Quran diturunkan kepadanya, yang diberikan wahyu kepadanya, makhluk pilihan dan penghulu kita, Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan tentang keutamaannya seperti dalam sabda beliau, hadis riwayat Imam Muslim nomor 804. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, fa innahu yaji'u yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah selalu Al-Quran, karena sesungguhnya ia nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada ahlinya, atau pembaca atau penghafal Al-Quran. Jadi dia akan menolong kita pada hari kiamat. Juga dalam hadis yang sudah masyhur riwayat Bukhari nomor 5027, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, yang paling pantas untuk dijadikan teman, suri tauladan, contoh, ya, menikah dengannya, adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, riwayat Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, meriwayatkan dengan sanad hasan. Rasulullah SAW bersabda, Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang kepercayaannya. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi mereka menjadikannya sebagai pegangan karena memang dikuatkan satu sama yang lain riwayatnya. Rasulullah SAW bersabda, Innal quluba tasda' kama yasda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah, wa ma jila'uha? Faqala tilawatul Qur'an wa dzikrul maut. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana layaknya besi bisa berkarat. Hati kita bisa rusak. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana cara menjadikannya mengkilau kembali, mengkilat seperti besi yang baru lagi? Beliau menjawab dengan membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Jadi kalau ada orang yang susah khusyuk, susah ibadah, ya, selalu hatinya ingin cenderung pada maksiat, baca Quran. Karena sudah berkarat hatinya itu. Harus segera baca Al-Quran. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Apalagi Ramadan mau datang nih. Kesempatan. Kalau Ramadan saja antum tidak baca Quran, kira-kira kapan mau baca Quran? Semua orang kita masuk masjid baca Quran. Memang bulan suci, bulan turunnya Al-Quran.
Orang semua jadi baik di bulan Ramadan. Kalau antum nggak baik pada saat itu, kira-kira mau baik kapan? Nggak mungkin, susah ya. Maka momen ini jangan disia-siakan. Suatu ketika kata beliau, salah seorang musuh bebuyutan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, bacakan kepadaku Al-Quran." Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Al-ayah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat dekat, melarang perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Belum selesai Rasulullah SAW membacanya, musuh tersebut meminta beliau mengulangi bacaannya karena kagum akan keagungan lafadznya, kesucian makna-maknanya, terpesona dengan kejelasannya atau al-bayan yang menjelaskan, dan karena tertarik dengan kekuatan pengaruhnya. Belumlah dia meninggalkan tempat kecuali dia mengakui dan menyatakan kesaksiannya atas kemahasucian kalam Allah Ta'ala dan keagungannya. Ia berkata dengan kalimat, demi Allah, sesungguhnya ia memiliki kelezatan dan keindahan, dan sesungguhnya bahwanya itu berdaun rindang dan atasnya berbuah lebat. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara seperti itu. Makna kalimat bawahnya berdaun rindang dan atasnya berbuah lebat, ini biasanya pohon yang unik bagi orang-orang Arab. Biasanya ada pohon yang saking lebatnya sampai daun-daunnya keluar dari bahan-bahan atau batang pohon yang bagian bawah. Terus di atasnya ada buah, ada daun lagi, ada buah, ada daun lagi, seperti itu. Kadang-kadang kita lihat juga ada pohon-pohon belimbing, ada pohon buah-buahan, jambu, ada yang begitu yang luar biasa. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang Arab untuk memberikan gambaran tentang luar biasanya pohon itu, dan kalau ada orang yang memiliki atau perkataannya mirip hal-hal yang luar biasa bisa membuat orang kagum, diberikan isyarat dengan pohon itu. Maka orang ini mengatakan, sungguh yang paling rendahnya Al-Quran, artinya bahasa yang paling sederhananya berbuah, gitu kan? Ya, artinya rindang sekali, bisa diterima, dan bagian atasnya berbuah. Dan pasti tidak akan mungkin ada seorang pun yang mampu berbicara seperti itu. Tentu orang ini adalah seseorang yang diutus oleh Quraisy. Kalau saya tidak salah namanya Al-Mughirah. Dia diutus oleh Quraisy untuk berdebat dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW membacakan padanya ayat ini. Dan dia pulang ke kaumnya lalu mengajak mereka masuk Islam gara-gara kekagumannya pada kalimat Al-Quran ini. Jadi teman-teman, mungkin kita di Indonesia ini belum coba membaca Al-Quran dengan terjemahan. Coba tadabburi. Maknanya luar biasa itu sebenarnya. Padat sekali itu. Padat sekali, gitu kan? Walaupun misalnya ada di antara kita yang belum bisa baca pun, misal belum bisa baca tulisan Al-Quran bahasa Arabnya, coba baca terjemahannya, coba. Coba baca terjemahannya. Mungkin kalau mulai dari surah yang pertama agak panjang, mulai dari juz 30 nggak apa-apa. Minimal tahu terjemahannya apa yang Allah sedang sampaikan. Karena orang kalau ngerti artinya akan keadaan kita seperti orang Quraisy yang mengerti bahasa Arab dalam bahasa mereka dan mereka jadi tahu akhirnya. Oleh karena itu, seorang muslim selain ia menghalalkan apa yang dihalalkannya, maksudnya isi Al-Quran, apa yang halal jadi halal, mengharamkan apa yang diharamkannya, berpegang teguh dengan adabnya dan berakhlak dengan akhlaknya, maka ketika membacanya ia juga berpegang teguh kepada atau dengan adab-adab sebagai berikut. Yang pertama, membacanya dalam keadaan dan kondisi yang paling sempurna, yaitu suci, menghadap kiblat, duduk dengan sopan, dan penuh dengan ketenangan jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu di sini ulama mengatakan suci artinya beruduk ya. Kecuali saya pernah jelaskan kalau Al-Quran itu yang sedang kita baca bukan mushaf, bukan fisik. Kalau ini misalnya 30 juz semuanya Al-Quran, tidak ada tambahan apa-apa, namanya mushaf kalau dalam bentuk kertas atau daun atau kulit ya. Tapi kalau di dalam HP kita itu bukan mushaf namanya, program Quran. Makanya biar kita bawa HP kita ke dalam kamar mandi nggak ada masalah, walaupun dalamnya ada program Al-Quran. Karena dia bukan Al-Quran, tapi nggak bisa kita masuk ke WC bawa fisik mushaf kertasnya, nggak boleh.
Karena ini dikenal Al-Quran, itu dikenal HP. Ya. Makanya wanita haid dan nifas junub nggak boleh sentuh ini, tapi boleh sentuh HP. Alhamdulillah ulama mengatakan sekarang sudah dimudahkan oleh Allah. Dulu wanita haid dan nifas tidak bisa sentuh Al-Quran. Sekarang sudah bisa sentuh dari program-program yang ada kan. Sekarang juga di internet bisa dilihat, di YouTube bisa dinonton, di segala macam program bisa dibaca. Jadi sudah tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Dianjurkan kalaupun ada orang yang punya uzur kayak haid, nifas, ya, dia harus menyentuh fisik HP dia untuk baca Al-Quran. Karena kan dia tidak mungkin tinggalkan itu, maka tetap adabnya dia beruduk dulu, walaupun dia haid dan nifas. Tapi kalau junub nggak boleh. Junub nggak boleh. Junub nggak boleh sentuh sama sekali. Al-Quran ya, kalau HP berbeda. Sekali lagi. Yang kedua, membacanya dengan tartil atau perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Tidak membaca atau mengkhatamnya dalam waktu kurang dari 3 malam. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 1390, Ibnu Majah 1347, Tirmidzi 2949 dan beliau mensahihkannya. Man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min 3 layalin lam yafqahhu. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 malam, niscaya dia tidak memahami makna-maknanya. Di sini Ibnu Rajab rahimahullah menanggapi hadis ini, mengatakan yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW ini kalau orang jadikan rutinitas. Ya, rutinitasnya dia menjadikan selalu mengkhatam Al-Quran, buru-buru membacanya sehingga setiap hari dia mengkhatamnya tanpa memahami kandungan makna. Karena sabda Nabi SAW tidak memahami makna-maknanya, artinya orang itu kalau tidak mengerti. Jadi ini tidak bentrok dengan perilaku Utsman bin Affan, perilaku Imam Syafi'i, perilaku banyak sahabat dan tabi'in yang soleh yang mereka apalagi di Ramadan. Mereka enggak jadikan setiap hari begitu, tiap hari mengkhatamnya. Tapi di waktu-waktu dan tempat tertentu mereka fokus untuk itu. Seperti Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Ya. Itu mereka mengkhatam Al-Quran. 1 malam pun mereka membacanya. Gitu kan. Jadi ini perlu difahami hadis ini. Ibnu Rajab mengatakan hanya berlaku bagi orang yang menjadikan rutinitas dan tidak mengerti artinya. Dia selalu mengkhatam kurang dari 3 malam, kemudian tidak menghafal atau tidak mengetahui maknanya. Tapi kalau orang mengetahui maknanya dan bukan sebagai sebuah rutinitasnya, artinya dia mengkhatamnya hari ini sehari mungkin 30 juz, mungkin seminggu lagi baru dia mengkhatamnya sebagaimana perilaku Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang selalu mengkhatam ya di sholat witirnya atau kebanyakan di sholat witirnya mengkhatam itu. Itu maknanya daripada hadis ini. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma untuk mengkhatam Al-Quran dalam waktu 7 hari sekali. Sebagaimana pula Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengkhatamnya setiap sepekan sekali. Artinya yang umumnya. Tapi di waktu-waktu tertentu kayak Ramadan itu beliau mengkhatam setiap harinya. Yang ketiga, khusyuk ketika membacanya. Menampakkan kesedihan, menangis, atau berusaha menangis jika tidak bisa menangis. Artinya kalau kita baca tentang neraka, tentang kuburan, umat-umat yang disiksa sebelum kita, Rasulullah SAW memerintahkan itu. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1337 dengan isnad yang jayyid atau bagus ya. Utlul Qur'ana wabku fa in lam tabku fatabakau. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kalian tidak bisa maka berusahalah untuk menangis. Kita baca terjemahannya, baca makna-maknanya. Ya. Yang keempat, memperindah atau memperbagus suara ketika membacanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 18024, Ibnu Majah 1342, An-Nasa'i 1015, Al-Hakim 761. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Jadi dia berusaha untuk belajar. 1 hari, 2 hari, apalagi kalau ada teman-teman kita yang sudah hafal Quran suaranya bagus, belajar dari mereka. Belajar. Ya.
Dalam sabda Nabi SAW yang lain adalah hadis Bukhari Muslim, dan ini riwayat Imam Bukhari nomor 7527, laisa minna man lam yataganna bil Quran. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan atau memperindah bacaan Al-Quran. Tentu ini teman-teman semampunya ya, semampunya. Tapi seringnya kita mendengar tilawah-tilawah, akhirnya kita bisa mengikuti lantunan-lantunan suara itu. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5024, Imam Muslim nomor 792, ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin yataganna bil Qur'an. Allah tidak mendengarkan sesuatu sebagaimana dia mendengarkan nabinya melakukan Al-Quran. Maksudnya adalah Allah SWT tidak mengizinkan nabi-nabi untuk memperindah suara, melainkan untuk Al-Quran saja. Yang kelima, menyembunyikan bacaannya jika khawatir timbul riya atau sum'ah di dalam dirinya. Kalau riya memperindah ibadah untuk makhluk. Kalau sum'ah ini hanya untuk dipuji-puji. Ya. Jadi peka sekali perbedaannya memang sebenarnya. Tapi riya sengaja dia perindah. Kalau sum'ah sengaja dia memamernya. Ya. Sengaja dia menceritakan perbuatannya. Menyembunyikan bacaannya jika khawatir timbul riya atau sum'ah dalam dirinya, atau khawatir mengganggu orang yang sedang sholat. Berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 1333, Imam Tirmidzi 2919, al-jahiru bil Qur'ani kal jahiru bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran laksana orang yang menampakkan terang-terangan sedekahnya. Artinya pekah, bisa riak, bisa enggak. Maka kalau kita baca cukup kita yang dengar, gitu kan? Cukup, kecuali kalau kita mengajar lain atau jadi imam sholat di sholat jahar yang mengeraskan suara kayak tadi maghrib isya, semua itu enggak ada masalah. Tapi kalau baca sendiri, kau usah sampai mengganggu orang. Ya, ada orang baca Quran di masjid, masya Allah satu masjid suaranya, gitu kan? Nah, ini juga harus diingatkan, ganggu orang lain.